Kapal kargo Israel dihantam senjata tidak dikenal di Samudra Hindia. Sebuah kapal kargo Israel, Hyperion 2, dihantam oleh senjata tidak dikenal pada Sabtu 3 Juli di Samudra Hindia. Hyperion 2 yang tidak mengibarkan bendera Israel itu hanya mengalami kerusakan kecil dan tidak ada korban dalam serangan tersebut, melansir New York Post. Pasukan pertahanan Israel mengatakan serangan itu mungkin telah diperintahkan oleh Iran, menurut sebuah laporan di harian Israel Haaretz. Insiden itu terjadi setelah kapal meninggalkan pelabuhan Jeddah di Arab Saudi dalam perjalanan ke Uni Emirat Arab. Zodiac Maritime Ltd, sebuah perusahaan manajemen kapal internasional yang berkantor pusat di London, dilaporkan memiliki kapal tersebut. Tapi menurut laporan Jerusalem Post, perusahaan itu mengaku tidak memiliki atau mengelola CSAV Tindal. Sebuah sumber yang mengetahui armadanya menyatakan perusahaannya telah menjual kapal tersebut beberapa bulan lalu. Al-Mayadeen, sebuah jaringan yang berafiliasi dengan, mengatakan bahwa kebakaran terjadi di kapal setelah serangan itu. Tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas insiden itu dan tidak ada komentar resmi dari Israel. Al-Mayadeen mengutip salah satu sumbernya mengatakan dugaan serang itu luar biasa, menyusul laporan media Iran tentang upaya sabotase di sebuah pabrik yang memproduksi bagian-bagian sentrifugal nuklir pekan lalu. Serangan itu juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di laut antara Israel dan Iran. Serangan serupa terhadap kapal-kapal milik Israel terjadi di awal tahun ini. Pada April, sebuah kapal kargo dihantam di lepas pantai Uni Emirat Arab dan Israel menyalahkan Iran. 2 hari sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk membalas dendam terhadap Israel menyusul ledakan di fasilitas nuklir Natanz, Iran. Sebuah kapal komando Iran juga dihantam minggu sebelumnya di Laut Merah. Sebuah serangan yang dikaitkan dengan Israel menurut laporan New York Times. Pada Maret, sebuah rudal Iran juga menghantam kapal milik Israel yang sedang berjalan dari Tanzania ke India dengan kapal lain dihantam pada Februari di Teluk Oman. Israel kebakaran akibat serangan balon pembakar dari Gaza. Serangan balon pembakar yang diluncurkan dari Gaza pada Jumat 2 Juli 2021 menyebabkan kebakaran di Israel Selatan. Hal tersebut disampaikan petugas pemadam kebakaran setempat sehari setelah Israel membalasnya dengan serangan udara di Gaza. Satu tim memadamkan api di wilayah Eshkol dekat perbatasan dengan jalur Gaza, bunyi keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran yang dikutip AFP. Seorang penyelidik kebakaran menentukan bahwa api itu disebabkan oleh balon pembakar. Lanjutnya, pada Kamis 1 Juli 2021, 4 kebakaran kecil yang disebabkan oleh balon pembakar dari Gaza padam di wilayah Eshkol. Israel lalu membalasnya pada Jumat pagi dengan serangan udara yang menurutnya tentara menyerang lokasi pembuatan senjata milik milisi Palestina di Gaza. Tidak ada laporan korban luka-luka maupun tewas dalam serangan Israel tersebut. Pertempuran 11 hari antara Israel dan milisi Palestina serta kelompok bersenjata Palestina lainnya yang berbasis di daerah Kantong itu berakhir pada 21 Mei dengan deklarasi gencatan senjata. Belum diketahui kelompok bersenjata mana di Gaza yang melakukan serangan balon pembakar itu. Konflik Mei menewaskan 260 warga Palestina termasuk beberapa milisi menurut pihak berwenang Gaza. Sementara itu di Israel 13 orang tewas termasuk seorang tentara oleh proyektil yang ditembakkan dari Gaza, kata polisi dan tentara.
pengakuan polisi Israel, informan Shin Bet dalang kekerasan terhadap warga Palestina. Para informan Badan Keamanan Israel alias Shin Bet dituding menjadi dalang kekerasan terhadap komunitas Palestina di Israel. Tudingan tersebut disampaikan oleh seorang perwira kepolisian Israel sebagaimana dikutip oleh Channel 13. Perwira yang tidak disebutkan namanya tersebut menambahkan, hal itu menghambat kepolisian Israel dalam menangani kejahatan. Para penjahat yang saat ini memimpin kejahatan serius di masyarakat Arab sebagian besar adalah informan Shin Bet, kata perwira itu. Dan dalam situasi ini polisi terkait karena para informan itu memiliki kekebalan dan tidak dapat disentuh, sambungnya. Shin Bet berada di bawah kendali langsung Perdana Menteri Israel dan disebut sebagai organisasi paling misterius di Israel. Shin Bet merupakan badan keamanan yang mengkhususkan diri dalam urusan dalam negeri di Israel dan tanah yang diduduki. Menurut Politico, Shin Bet bertindak sebagai agen dinas rahasia, Badan Intelijen Internal, Badan Keamanan, dan Badan Penegak Hukum Israel. Perwira polisi itu menambahkan masalah tersebut sudah diangkat dalam pertemuan yang melibatkan Komisaris Polisi Kobi Sabtai dan Menteri Keamanan Publik Omer Barlev. Shin Bet membantah tudingan yang dilontarkan perwira polisi tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah kekeliruan. Pada Mei, aksi protes meletus di seluruh wilayah Palestina. Pemukim Israel tinggalkan pos terdepan tepi barat Palestina. Pemukim Israel meninggalkan pos terdepan ilegal di tepi barat. Tindakan itu untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai. Dilansir dari AFP, Sabtu 3 Juli, pemukim meninggalkan lokasi menggunakan mobil militer dan polisi Israel. Mobil terakhir keluar dari Eviatar, dekat kota Palestina Nablus, sesuai dengan batas waktu pada Jumat 2 Juli pukul 16 waktu setempat. Saya harap kami akan segera kembali ke sini, kata Sarah Lisbon kepada AFP. Diketahui puluhan keluarga membangun pemukiman beberapa minggu lalu. Dalam hitungan minggu, pemukim membangun rumah beton yang belum sempurna dan mendirikan gubuk dan tentan di puncak bukit di tepi barat utara, wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak 1967. Tindakan itu bertentangan dengan hukum internasional dan Israel dan memicu protes dari warga Palestina. Warga Palestina bersikeras bahwa komunitas Yahudi sedang membangun di tanah mereka. Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang diterbitkan oleh pemerintah Israel pada Kamis 1 Juli, para pemukim harus pergi pada Jumat 2 Juli sore